Untuk perkuliahan ini kita sebenarnya kewirausahaan 3 itu kewirausahaan 2 kan di 2019 juga ada kewirausahaan 1 yang diajar oleh Pak Jumali. Kita nanti sebenarnya kalau sesuai aturan targetnya memang harus membuat uh, seperti bisnis gitu ya, jadi bisnis kanvas gitu ya, kayaknya uh, salah satu luaran yang sudah disepakati antara beberapa para yang kemarin seminar beberapa para pengampu mata kuliah kewirausahaan itu menyepakati memang harus ada bisnis kanvas atau bisnis day. Oke, untuk itu Pak Yitno akan menerangkan bagaimana pengenalan hari ini tentang kewirausahaan. Baik, ini tentang kewirausahaan ya, kita harus memahami ketika kita mempelajari kewirausahaan, terus kemudian apa istilahnya entrepreneur, itu terbagi kalau kita sebenarnya harusnya technopreneur ya, jadi memang bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi. Nanti pokok, terus kemudian dengan yang istilahnya bisnis digital atau mungkin sering kita sebut juga sebagai startup gitu ya. Apa saja yang harus masuk ke dalam startup itu bisnis usaha apa? Terus kemudian apa yang masuk ke dalam bisnis berupa technopreneur, terus kemudian apa yang masuk dalam entrepreneur saja seperti itu. Oke. Istilah etimologi ya, wirausaha. Wira itu berarti teladan, ada yang bilang berani gitu ya. Patut di usaha berarti kemauan keras. Gitu ya. Jadi kalau sudah wira, wira itu prajurit gitu ya, semuanya keberaniannya tinggi. Kalau sudah dikatakan wira usaha, ya berarti paling tidak harus berani untuk melakukan bisnis itu, harus berani apa istilahnya, harus berani untuk berusaha. Gitu ya. Usaha apa saja. Gitu. Pak Yitno dulu kalau ngajar itu selalu usia anu rek gawe ude dorang apa usaha dagang dodol sembarang pokoknya ndok omah dolen gitu. Opo sing kira-kira payu didol usaha orang tua apa saja yang di rumah ya, jadi jual saja. Apa yang membedakan dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari UPH kemudian Petra gitu ya? Beberapa ditanyakan sama pernah di pertemuan di televisi dulu ya, suara mahasiswa itu ada pertanyaan dari panelis, kamu kalau lulus yang dari UI, dari ITB lulus jadi apa? Salah satunya menteri, salah satunya pegawai negeri. Waktu itu UPH yang ada di Tangerang itu ditanya, apa yang akan Anda lakukan setelah lulus menjadi mahasiswa, setelah bergelar sarjana? Dia nggak kepingin jadi pegawai negeri gitu ya. Dia akan memilih melanjutkan usaha orang tua. Itu yang jarang anak muda sekarang berpikir ke sana. Amati orang tuamu bekerja seperti apa gitu ya. Nah, harusnya kamu menyelamatkan bisnis orang tuamu gitu ya. Kalau di situ posisinya orang tuamu punya usaha pertanian ya kamu harus menyelamatkan, kalau bisa sawahnya yo jangan habis, malah kamu habiskan untuk biaya sekolah, sawahnya harus bertambah dan hasil sawahnya harus lebih produktif gitu ya. Jadi teman-teman UK Petra kemudian UPH, rekan-rekan yang benar-benar bermata sipil berpikirnya tidak aneh-aneh, apa yang mengembangkan usaha di mata kuliah kewirausahaan untuk apa bisnis day-nya luar biasa. Saya ditawari karena tetangga saya yang mengerjakan ini, yang mengerjakan alat-alatnya. Jadi di 100 juta itu selama 1 bulan di TP atau apa atau di City of Tomorrow lantai dasar itu berapa kontraknya? 100 juta. Ada berapa tenan? Sekitar 17 tenan, diberikan 17 toko, kemudian 100 meja kursi lengkap. Nah,
di situ bisnis day. Mereka yo sewa, kita pinjam duit orang tua untuk sewa. Karena apa? 100 juta dibagi satu kelas, anggap saja kita pakai 3 kelas, 100 juta dibagi satu orang bisa 1 jutaan gitu ya. 1 jutaan urunannya. Tapi kita bisnis, kita jual nanti orang tua. Yo kita juga memaksa orang tua kita ngabari tetangga-tetangganya, Pak, tolong sampai nang situ tuh, aku butuh balik duit sampai tak juta ini. Apakah mahasiswa kita berani untuk itu? Saya kira kalau ada yang memulai dan kalian punya usaha, kalian punya produk yang layak dijual, harusnya berani. Ya. Berarti saya nggak berani, berarti tidak punya bisnis, tidak punya jiwa entrepreneur. Harusnya kita berani. Sewa tenan berkelompok 100, berarti 1 bulan, dianggap 1 bulan kita mengeluarkan uang 100 juta bisnis dia. Ya kamu jangan betulan, entah caranya bagaimana harus mengembalikan modal orang tua 100 juta. Itu yang dilakukan oleh rekan-rekan UK Petra, yang dilakukan oleh rekan-rekan UPH. Kok Pak Yukta tahu karena yang mengerjakan membuat displaynya rombong itu tetangga saya, ya. Tetangga saya. Dia pokoknya seluruh rombong berarti menyewakan untuk sewa rombong dan berarti mengganti nanti labelnya apa. Kerangkanya ada displaynya, jadi diganti. 17 display ditambah 100 kursi ditambah 100 meja. Sewanya 100 juta di TP. Kalau begitu mungkin lebih murah, bisa 80 juta. Nah, kasus seperti ini tidak pernah ditelurkan ke mahasiswa. Berarti kalau mamanya dibebankan kepada angkatan 2019, urunannya pirawan, yo kamu harus cari uang 1 jutaan. Lek gak balik kayak apa ya risiko. Makanya dimintakan surat ke orang tua yang bunyinya pinjam. Kamu nggak boleh ngepelenya belajarnya mulai dari angkatan 2009, berarti itu 2019 sekarang semester berapa itu sudah menghitung gitu ya, dihitung betulan. Aku butuh nyiapnya 21 juta, terus kemudian bikin 17 orang dibagi, berarti akhirnya 17 tenan, satu kelompok berapa, pokoknya total harus sewa 100 juta. Improvisasi kamu harus dagang apa gitu ya. Berarti kan itu yang harus kita lakukan. Ternyata bisnis itu berkelanjutan gitu ya, usaha itu berkelanjutan, bisnis day-nya itu berarti kan tidak rugi mahasiswa. Walaupun kita hanya bisa makan saja, bisa nyaur utang duit orang tua dan bisa makan, tidak apa-apa karena kan kita belajar betul menghadapi konsumen, terus belajar betul mengamati rekan-rekan, kira-kira rekan-rekan itu bisnis apa sing laris. Ketika bisnisnya laris itu cara melayaninya gimana? Apakah dia menggunakan guna-guna istri muda atau guna-guna tetangga muda, enggak begitu. Itu yang dilakukan gitu ya. Nah, rumusan wirausaha adalah seseorang yang berkemauan keras dalam berusaha yang patut menjadi teladan. Nah, ketika kita merumuskan kamu dikatakan wirausaha apa? Berarti ya umur kamu harus berjalan 6 tahun, bisnisnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun berkembang. Nah, pada posisi 9 tahun harusnya sudah luas diagram ininya ya. Nah, itu wirausaha. Kalau semakin menyempit ya tidak wirausaha, namanya wirawiri itu, keluyuran toa ya. Usaha itu harus berkembang. Kalau tidak berkembang namanya wirawiri. Berarti ya kayak awakmu pas duwe aslep dulu ya. Digawe ini warung kopi, yo gak ganti kopi. Itu namanya wirawiri, bukan wirausaha. Itu Rizal itu guyu pelakunya ya, Jal. Itu wirawiri, Zal, bukan wirausaha. Kalau wirausaha harus berkembang. Tapi kan semakin hancur bisnismu. Bisnis itu tidak boleh dikelolakan kecuali bisnis itu harus ada pimpinannya. Harus ada penanggung jawabnya. Nggak boleh bisnis itu bareng-bareng. Ya. Kalau bareng-bareng ya mendapatkan hasil. Jadi memang harus ada penanggung jawab. Penanggung jawab itu ya marahi temannya kalau memang nggak laku. Nah, bikin bisnis jam 8 cakut buka, terus awake panas gak sido buka, ya kayak gitu ya hancur ya usahanya. Nah, kemudian wawasan komersil dan sadar, artinya di sini untuk merumuskan menjadi wirausaha harus memiliki beberapa teladan. Salah satunya adalah wawasan komersial dan sadar akan pasar yang dihadapi. Harus berpikir komersil. Ketika berpikir komersil itu apa? Apa saja yang merubah sesuatu menjadi value nilai. Harus menjadi duit, apa saja. Menjadi konsultan harus jadi duit.
apa saja, pokoknya apa saja harus dirubah menjadi value nilai. Kalau tidak duit berarti menjadi apa? Harus menjadi harta. Harta apa? Harta mati nggak apa-apa. Berarti kalau tidak jadi duit, ya berarti investasi jadi alat. Kan kita kadang, aduh Pak, nggak mendapatkan penghasilan sama sekali kita. Tapi diutang, enggak. Tapi kamu juga dibayar tiap bulan, iya. Tapi nggak dapat laba. Dapat apa? Yes, alhamdulillah punya rombong, punya komputer satu set, dan punya mobil dinas. Itu kan sudah keuntungan harta yang terhitung tidak menjadi bagian dari profit, aset. Ya, aset. Nah itu yang sangat penting dalam proses wirausaha. Ya. Apa saja sih sebenarnya komersial adalah kemampuan bekerja tekun, mendirikan kerangka berpikir yang inovatif. Jadi memang di draft ya, kita nggak boleh di dalam proses. Nanti terakhir akan saya, ya mungkin pertemuan kedua, akan saya tunjukkan beberapa proyek yang kita kerjakan di S2 gitu ya. Lucu gitu ya. Tugas kami di S2 itu membuat proyek ya kayak gini, tetapi teman-teman kita itu wis pengusaha KB gitu ya, lucu ya. Tapi tetap tidak boleh membuat usaha baru gitu. Saya tunjukkan nanti pembuatan kopi. Kalau saya sudah pernah menerangkan dulu, nanti saya ulang lagi gitu ya. Saya flashback lagi bagaimana saya membuat usaha kopi. Kopi itu kemudian tenannya, terus kemudian bagaimana menghitung net present value-nya kayak begitu. Terus kemudian voice of customer gitu. Kemudian nanti di akhir-akhir pertengahan kita akan belajar analisis SWOT gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi ya lucu di S2 itu kami sudah pengusaha kuabeh, tapi seneng juga aku dimodali gitu, bikin packing, bikin ambil kopinya ke Wonosalam, terus kemudian pada waktu sidang betulan ditunjukkan kopi ini, jadi saya bikin kopi kayak teh gitu ya, jadi terinspirasi teh celup, tapi kopinya tidak sasetan tapi berupa kertas gitu ya. Saya tunjukkan pada waktu sidang, ini bentuk kemasannya, jadi benar-benar terbukti proses itu ya. Kemudian wirausaha tercipta melalui suatu proses pembentukan diri. Ya betul, yang ini kamu tidak bisa yang ini bagaimana ketika orang tidak settle di dalam dirinya, tidak ada jiwa yang menonjol menjadi seorang wirausahawan, sering kita mudah patah gitu ya. Tahu-tahu ini jualan, besok acara nggak jualan, itu dianggap kita mudah patah. Karena apa? Ya karena kita tidak melalui proses. Makanya Pak Yetno mengatakan sebenarnya perusahaan itu bangkrutnya itu pada generasi keberapa? Generasi ketiga itu ya. Hancur usaha itu generasi ketiga. Generasi pertama mendirikan, orang tua kita mendirikan, ya saya mendirikan usaha itu ya. Jerih payah saya diketahui oleh anak saya. Kemudian di generasi kedua, anak saya meneruskan usahaku. Nggak mungkin bangkrut. Karena apa? Dia pasti masih komitmen. Dia melihat bagaimana aku soroni bangun pagi, terus kemudian nyusuni kayu, bawa baju untuk mendirikan usaha itu. Saya tidak makan, saya puasa. Nah, hancurnya biasanya pada cucu generasi ketiga. Cucu itu wis gak ngerasani soroni baik. Dia tahu-tahu sudah enak, terus dia sudah dimanja bapaknya. Ya itu kesalahannya kakeknya juga gitu kepada cucu. Ketika cucunya minta duit kepada bapaknya nesu-nesu sama baik nggak boleh, sejak dinesoni ibuku tersayang. Nah, ketika pada generasi ketiga itu usaha pasti hancur. Biasanya seperti itu. Makanya seperti anggap saja pemilik GE, General Electric itu pertama siapa? Menurut sejarahnya dulu ya keluarganya Thomas Alva Edison itu ya. Tetapi GE berikutnya sudah tidak dikelola, cucu-cucunya tidak boleh artinya cucunya diberikan usaha baru dimodali yang sifatnya pinjam. Tetapi seandainya dia meneruskan usaha kakeknya pasti bangkrut. Jadi dia harus ketika sudah generasi ketiga tidak boleh mendirikan usaha yang sama, harus diberikan. Anggap saja seperti gudang garam, ada PT Surya Pamenang itu bukan pemilik pertama, tapi sudah pada cucunya. Surya Pamenang menangani apa? Dia menangani transportasi pengiriman rokok gudang garam, mulai tembakau, pokoknya truk gede-gede yang ada tulisannya gudang garam itu milik PT Surya Pamenang. Di luar itu juga mengelola yang lain. Nah seperti itu
disubkan lagi, tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang sama. Supaya apa? Dia merintis lagi pekerjaan yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi itu jiwa yang diinginkan. Nah, ini kewirausahaan adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan dan mengejar pulang sesuai situasi dirinya. Oke. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mulai mengelakkan usaha dan membangun usaha. Jadi ada istilahnya mengorganisasi, ya. Terus kemudian membangun usaha itu, dan yang terakhir adalah risikonya, manajemen risiko. Kalian pada waktu di lab dulu, di lab teknik, di kayak usaha warung kan tidak diberikan clue yang terakhir. Golek risiko iki gak melaku, ya kon balik norek WE. Kamu kan sudah mengeluarkan uang untuk branding gitu. Brandingnya Pak Itno sudah kamu protoli gitu, yang dari usaha pertama, terus kamu ganti, kamu lukis. Nah itu kan biayanya tidak menjadi tanggungan risiko kalian. Gitu. Seandainya kemarin menjadi tanggungan risiko kalian, kalian pasti semangat, waduh balik nih itu ya. Balik nih nge-branding mobil itu duit itu kembali, pasti itu. Karena kamu tidak diberikan kewenangan menang, kalian santai saja, kayak itu duit gak apa-apa, ini kan namanya belajar. Jadi tidak boleh. Yang terakhir adalah penting, bagaimana menanggung risiko. Bagaimana orang-orang ada istilahnya orang yang punya usaha tapi tidak berani kerjasama dengan bank, ya berarti nggak maju, nggak bisa cepat untuk maju. Karena apa? Yang terakhir tidak ada risiko, tidak berani menanggung risiko, itu yang dilakukan. Gitu ya. Jadi ketika wirausaha ya seperti itu ya. Jadi tadi gambarannya kayak gitu. Pertama harus mampu mengorganisasi, kedua membangun itu paling gampang sebenarnya. Membangun, kita dikasih modal usaha, beberapa bisnis kanvas itu kan sebenarnya dikasih modal, ayo tak kayak duit 2 jutaan gak ya usaha. Membangun bisa, mengorganisasi masih bisa, resiko tidak bisa. Kalau gak balik ya apa, kalau gak balik 2 kali lipat angsuran, ya itu baru benar-benar pembelajaran usaha yang bagus. Ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah memulai dan mengerjakan usahanya atas dasar inisiatif. Berarti kalau bukan atas dasar inisiatif sendiri, berarti kita franchise, ya. Menjalankan usaha orang lain. Nah ini benar-benar wirausaha. Kita mau technopreneur ataupun berupa startup, ya paling tidak dari inisiatif sendiri. Apa sih sebenarnya kita apa? Saya mengajar kemarin di mahasiswa Komarudin, mata kuliah umum gitu ya, di mahasiswa baru. Kalau ada mahasiswa yang sekarang hanya rebahan saja, masih minta duit ke orang tua, guyangan banyu gitu ya. Karena apa? Sangat tidak mungkin orang sekarang kita tidak punya usaha. Awakmu nggawe HP, ngeterne panganan dapat duit. Ya, bayangkan. Sekarang difasilitasi banyak. Jadi orang malas saja yang sekarang tidak bisa punya uang, tidak bisa jajan karena masih minta duit orang tua, itu pemalas. Dan pasti setelah lulus juga akan menjadi pemalas. Tidak akan ada inisiatif. Karena apa? Kita buka HP, ya, kita buka settingan, kita buka apa saja bisa jadi duit. Sampai saya dewi lho ngelompok nih, yo karo artinya sampai dulu kulaan gitu lagi. Saya ditanya oleh sesama dosen waktu itu di Komarudin. Apa yang bisa membuat mahasiswa itu punya peluang usaha? Saya bilang, kita itu kan terlalu sombong, ya. Kita itu terlalu sombong. Kita berbeda berpikirnya dengan teman-teman yang Cina. Kita berbeda berpikirnya dengan rekan-rekan kuliah yang di UPH. UPH itu gak ngomongin perusahaan besar-besar muluk-muluk kayak awak dewe. Ngomongin desain produk, gede-gede, ngomongin quality control pada perusahaan, lucu. Kita itu kadang malu ya pada diri kita. Rekan-rekan UPH itu tematik ya. Kenapa saya bilang begitu? Mereka simpel berpikirnya. Ayo, saiki gawe usaha bisnis deh. Bikin apa? Kulaan. Apa kulaannya? Tuku minyak berapa? Turunkan berapa? Kita turunkan minyak 1 kontainer. Terus kemudian rebranding, membuat kemasan baru. Ada minyak mawar, ada minyak melati, mau tulis minyak jelantah ya nanti gitu ya. Terus packing lagi. Nyetak packingnya 1 juta, kita sudah dapat 1000 bits. Rebranding, membranding ulang, grosiran. Kita tuku kacang atom,
yang grosiran kok pasar itu kintalan kan, kamu mau berapa kintal gitu ya, kemudian di packing lagi. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman UPH. Benar, Pak Yendo pada waktu dapat jadi dulu istilahnya ada beasiswa di sekitar kampung sekitar UPH itu. Salah satunya Pak Yendo ikut. Pada Pak Yendo sudah lulus S1 waktu itu. Saya dapat beasiswa dari Finlandia waktu itu. Berarti Finlandia itu memberikan duit ke UPH untuk melatih masyarakat sekitar. Saya dapat uang. Di sana nggak ngomong nih aneh-aneh, bener-bener tematik gitu. Berarti kulaan, entah kula apa saja. Dulu saya pernah mengajari itu ya di kewirausahaan, tapi nggak jalan lagi. Kayaknya dilanjutkan oleh Pak Pri terus kemudian membuat alat-alat itu ya, bahan itu ya. Saya dulu mengajarkan, entah kamu mau bikin tas, entah mau bikin kaos, nanti akan mungkin tugas akhir akan saya usahakan itu. Berarti satu orang, kalau gantungan kunci satu orang harus store 3 biji. Kalau kaos satu orang harus store kaos. Kalau itu berupa makanan, saya memang tidak menyarankan untuk makanan. Kalau itu berupa souvenir, mainan harus di branding. Itu yang kemarin di Bipet itu ada jam, ada semua itu karya mahasiswa yang saya mata kuliahnya Pak Yitno itu teknopreneur. Beli mobil-mobilan juga apa-apa, yang penting harus ada kemasannya yang bertemakan adik buah. Nanti luarannya harus itu. Saya harus menciptakan bisnis itu. Mau gantungan kunci ya kamu buat gantungan kunci 3 biji. Ini tugas per orang. Di PT itu berisi lagi. Tidak kosong lah. Pengen nge-branding jam ya silakan. Kotaknya jam harus kotak bertuliskan adik buah. Pengen sandal jepit ya silakan. Pokoknya sandal jepitnya harus bermerek adik buah atau bergambar. Itu yang saya perintahkan nanti menjadi tugas besar kita di Kuwiro. Karena 3 SKS harus ada luaran produk. Apakah nanti luaran produknya lebih besar dalam jumlah besar, nggak usah ngomong besar, besar itu menjadi tugas kelompok enek sing nggak berpikir kreatif, jadi ada yang numpang melok urun saja, enggak. Saya minta tugas pribadi kecil-kecilan saja, gantungan kunci, kaos. Itu dulu banyak kaos hilang semuanya di Bipet itu. Kaos-kaos gambar teknik, gambar-gambar apa banyak. Maksud saya kemarin memang di Bipet itu untuk karya ya, hasil produk, rebranding. Nanti kalau sekarang berarti nanti akan saya ulang lagi. Ya minimal minimal 25.000 nilai yang minimal 25.000. Maksimalnya tidak terbatas ya. Gantungan kunci kan berarti kalau 3 ya senilai 25.000. Saya tidak mau berupa makanan karena tidak akan bisa saya koleksi. Ya mau gelas, mau nyetak apa, mau nyetak tas, mau nyetak mainan, pokoknya produk ya. Mau nyetak kopi nggak apa-apa, tapi harus ada kotaknya, harus ada isinya. Ya, nanti memang benar-benar real membuat usaha. Mau pulaan nggak apa-apa, mau parfum ya nggak apa-apa, pokoknya parfumnya itu bertuliskan adik buana. Nanti untuk ruang pamer gitu ya, kayak begitu. Terus kemudian kita bagi nanti salah satunya juga harus biayai benahi. Waktu itu 4 kelas, 1 kelas tidak saya mintai produk tapi tak suruh benahi lemari itu, mulai ngecat, benakne engsele gitu ya. Yontek akeh barang itu kan termasuk lemari sudah tak dandani itu. Lemari depan itu sudah tak benahi, itu sudah diberikan triplek, berikan kaca baru itu. Jadi kayak begitu. Oke, kemudian mengorganisir dan membangun usahanya sendiri. Ini yang tadi ya disampaikan Pak Yitno di awal-awal tadi. Dan kemudian berani mengambil risiko. 3 hal ini yang harus menjadi perilaku wirausaha. Nah, mungkin nanti saya akan gabung dengan teman-teman ekonomi. Jadi teman-teman ekonomi juga, karena kemarin ada asesor dari Malang itu, pelatih dari Malang, itu harus menciptakan business day. Ya, business day itu harus dilakukan. Nanti kalau ada wisuda, kalau jadi ada wisuda, berarti praktek kewirausahaan kita di sana. Ya pokoknya aja jual makanan dan minuman lah, harus berupa souvenir. Berupa souvenir kan banyak kebutuhan di sana. Oke. Kemudian 5 hal yang dapat menunjukkan arti pentingnya kewirausahaan adalah 1, berpikir kreatif. Kalau tidak kreatif, kita akan masih numpang keinginan orang lain, bukan usaha lagi. Ya. Berpikir kreatif. Saya belajar berpikir kreatif ya.
di pola mahasiswa sudah berpikir kreatif bagaimana saya walaupun tidak sembarangan, tapi saya berpikir bagaimana mengorganisasi teman-teman saya untuk menjadi Karang Taruna yang bagus. Dan waktu itu kenapa saya tidak mengajak teman-teman usaha yang lain kayak bikin koperasi atau apa, kok malah berpikirnya saya membuat musik patrol, karena saya berpikir waduh saya lagi ngetren musik patrol. Nah, saya mengajak mereka, dan ketika kami sudah terkenal, golek duit gampang gitu ya. Ke wali kota, ngiringi wali kota, ini Karang Taruna, ya saya belum punya alat, nggak alat. Ya jadi kami dulu ngatur deh, waktu di Gayungan, terus kemudian ngiringi di Gayungan, terus waktu di Ketintang, kami nggak melok. Wali kota tanya, loh kemarin yang ngiringi di Gayungan siapa? Karang Taruna Manggar Kemuning. Loh kok nggak bisa hadir ke sini? Nggak punya alat bu, kemarin alatnya sewa. Ya wes sudah, membuat proposal ke Dinas Kebudayaan. Nanti alatnya berapa yang dibutuhkan, nanti ketemui DPR-nya yang ini. Nah, gitu. Saya akhirnya membuat proposal untuk pembuatan campur sari senilai 40, ya sekitar 70 juta lah. Di ACC 40 juta berupa alat. Akhirnya punya alat campur sari Karang Taruna. Kalau tidak kreatif, ya nggak bisa seperti itu. Mengambil keputusan secara cepat, salah satunya itu tadi. Saya kenapa kok tidak organisasi politik berlebihan, percuma nggak dapat apa-apa gitu. Lebih baik ke seni budaya, melihat peluang, oh enak ngetik nih cepat dapat bantuan dari Pemkot gitu. Kepemimpinan harus berani, kalau tidak jadi kamu mungkin akan ketemu saya waktu itu lucu paling ketemu, mana ketua Karang Taruna Manggar Kemuning itu, paling ngeruh aku kan gue kok cumilik ketua Karang Taruna itu. Tapi lewis kena omong aku, oh Salsabila iso terpesona itu, Rizal yang guyu ae lah gitu. Kenapa? Ya saya punya jiwa pemimpin gitu. Tapi lah arek ketemu aku paling diguyu aku. Pemimpinnya kok cumilik lucu gitu. Lewis kena Pak Yitno ngerayu ya, tumpes gitu ya. Berarti yang ketiga itu penting, jadi kamu membranding diri kamu mau jadi apa? Apa akan menjadi karyawan biasa-biasa saja atau karyawan biasa yang menjadi pemimpin, harus segera. Kemudian manajerial seorang pemimpin itu satu, tidak perlu bisa ngomong tok. Pertama harus dibuktikan dengan kemampuan membuat proposal, menulis. Harus kamu mendirikan Karang Taruna tapi kamu nggak tahu seluk-beluk bikin proposal koyo opo, memaparkan proposal koyo opo. Siapa sekarang mahasiswa dari sampean, kamu angkatan saya ini semester piro tadi? Semester 7 ya? Iya, semester 7 ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa yang belum bisa membuat proposal kegiatan? Ayo, siapa sing gurung iso? Momen dikongkon gawe proposal orkes itu, siapa yang belum bisa? Rugi ya, kalau ada mahasiswa yang sampai saat ini belum bisa membuat proposal kegiatan, rugi. Karena apa? Di dunia kerja, di dunia nyata kamu akan diperintahkan untuk itu. Lucu kalau tidak bisa. Ya. Saya itu waktu lulus itu wis gawe proposal untuk penawaran kacamata ke koperasi-koperasi, primer koperasi angkatan darat, primer koperasi angkatan laut, ya Primkopal, terutama suratnya dari Primkopal. Nah, proposal saya ajukan kemana? Ke Polda, ke koperasi. Akhirnya saya dibawa ke Banyuwangi karena pinter gaya proposal. Dibawa ke Banyuwangi. Akhirnya saya dibawa ke Makassar. Nyewa tempat tokonya di Unhas. Saya bekerja di koperasinya Unhas Universitas Hasanuddin selama 1 tahun. Nyewa konter untuk optik. Kerjanya di mana? Bukan di Unhas. Kerja saya di kantor-kantor bupati, di kantor bawa kacamata keliling. Yang kacamata gini. Saya punya alat optik dan saya bisa meriksa mata. Itu berawal dari mana? Berawal saya bisa bikin proposal saja. Maka sama Optical Indonesia, berarti nama perusahaan saya namanya CV Optical Indonesia. Saya dijak keliling, ya boleh enek proposal dataan ya kak. Mungkin saya dikolik dari Surabaya. Waktu itu kan belum ada email, belum ada apa-apa. Ya saya bikin proposal, mengajukan. Akhirnya kalau karyawan periksa mata nggak datang, ya saya meriksa mata, belajar. Akhirnya saya bisa meriksa mata. Saya punya alat periksa mata. Ayo kapan-kapan saya tes kalian. Mau periksa mata gratis di kampus saya. Ayo melakukan apa
apa namanya, kerja sosial ini ya, bakti sosial yuk. Nanti periksa matanya dengan alatnya Pak Yudha. Yang kayak optik bawa alat saya larang mahal karena stainless semuanya, kaca tidak plastik seperti yang optik keliling yang bawah merah. Saya punya satu set yang sama alat ini karena ya pernah punya usaha itu ya. Bikin proposal sampai bisa meriksa mata itu. Di luar Jawa saya penyongkok, saya kan harusnya lulusan kesehatan, tidak tahu mereka saya lulusan teknik industri karena bisa meriksa mata. Dan saya juga nggak ngaku kalau saya lulusan teknik industri, sok sing tak periksa motone sok nggak percaya ya karena saya kemampuan manajemen hubungan antar manusia ya, ini yang penting, relasi yang harus kita bangun. Bagaimana menumbuhkan minat berwirausaha bagi mahasiswa? Tuntutan Merdeka Belajar ini yang kemarin dari Prof Mul dari UB bisnis plan itu ya, yang nanti dikumpulkan teman-teman dosen kewirausahaan. Kebetulan saya nggak ngikuti karena saya panitianya, jadi saya ini materinya sebagai gaya cuplik saya ambil. Nah, ketika tuntutan Merdeka Belajar, apa yang menumbuhkan minat berwirausaha? Pertama adalah harus membuat projecting, harus ada tim proyeknya, gitu ya. Harus berbasis eksperimental, ya, harus belajar dari praktisi eksperimen. Jadi belajarlah dari beberapa praktisi, konsultan wirausaha. Tapi kita mencari konsultan wirausaha kan sudah mahal, mengeluarkan duit. Ya, dilihat dari teman-teman sendiri yang punya usaha lah. Biasanya yang penting projecting, dikasih tugas. Pokoknya kamu melaporkan, nanti di pertemuan keempat mau bikin apa, tugas pribadinya. Saya harus bikin ini Pak jumlahnya. Kita pamerkan dan kita pamerkan produk itu. Kalau tidak laku berarti nanti akan masuk ke dalam ruang pamer. Oke, targetnya proses kerja, output dan evaluasi. Ya, itu yang dilakukan. Terus kemudian detail pembelajaran startup ini yang startup prakondisi, membawa usulan proyek yang akan dikerjakan, menyusun action plan, kemudian motivasi mulai bekerja, kemudian memberikan contoh kerja proyek secara visual, memberikan mindset bekerja, memberikan manfaat. Jadi ini yang penting ya, memberikan gambaran secara visual. Kamu harus pinter desain, itu penting. Jadi Pak Yitno itu selalu terpakai untuk melakukan gunakan wisuda itu menjadi desainernya backdrop. Karena apa? Pak Yitno bisa desain. Harusnya bukan Pak Yitno yang mengerjakan, harusnya ya ada seni rupa, ada seni bikin backdrop. Tapi teman-teman seni rupa kan tidak bisa membuatkan desain. Iya gambarannya dekoramu golek pas dokter tidak bisa berpikir ke sana. Ya Pak Yitno setting dan kemudian ditata bagaimana tata pandu itu menjadi seperti ini ya. Saya kasih contoh kalian ya. Jadi dari desain seperti ini, bayangkan ya, dari desain seperti ini, saya menawarkan desain backdrop seperti ini. Ya, Pak nanti desain backdropnya seperti ini, gitu ya. Duh, kalau kabel uang nyeting ini bisa semua orang setting seperti ini. Tapi nanti aplikasinya di Gor kayak apa? Nah, ini teman-teman seni rupa tidak bisa menggambarkan. Waduh, yes, pokoknya ini lah Pak. Makanya beberapa sudah hampir 4 tahunan ya, yang bukan 4 tahun, sekitar 3 tahunan ya. Jadi desain wisuda itu saya yang menangani. Karena apa? Dia tidak bisa memberikan gambaran seperti ini. Error. Karena gambarnya besar. Sorry. Oke. Jadi gambarannya itu ya, kita harus punya kemampuan untuk desain, itu tujuannya untuk itu.
Kita mulai lagi, ya. Jadi proses ya memang kita teknik industri kemampuan untuk desain. Contoh kamu nanti kenapa harus belajar desain diseriusi? Nanti perusahaan meminta, ya apa gambarannya kamu bikin usaha, rancang bangunnya kayak apa? Masa kamu gak bisa jawab? Iya ya Pak, ya rancang bangun. Pokoknya tak ceritanya ya Pak, ya sampai kayak gini lah kok, ya nggak akan kamu di ACC lah, nggak akan di ACC. Saya sering lihat teman-teman itu begitu. Ya, saya kira ngomong di sini loh. Apa urusannya Pak Yitno sama teman-teman yang dari seni rupa banyak, yang pinter-pinter itu. Tetapi ketika dia tidak bisa memproklamirkan atau memberikan presentasi yang baik, ya sudah. Walaupun toh panitianya bukan waktu itu PIC-nya, berarti kan ketua PIC-nya banyak yang dari teman-teman. Dulu Pak Suparman, saya selalu menjadi anak buahnya Pak Suparman gitu. Karena yang bisa menggambar visualnya saya gitu. Pokoknya begini presentasi. Ya, mulai menangani sendiri menjadi kepala proyeknya ya. Jadi yo menganggarkan sampai dengan mulai menganggarkan dan lain sebagainya mulai 2 tahun ini saya gitu. Walaupun toh ternyata ketuanya tetap orang seni rupa, tetapi yang dimintai bantuan Pak ini background belakang, gambaran visualnya seperti apa ya, karena sebenarnya kita jarang sekali lemah untuk memberikan gambaran visual itu gitu. Dan nggak boleh kalau di jurusan teknik industri tidak bisa, itu nggak boleh, karena kekuatan kita untuk menawarkan aku loh isopo. Saya mau tanya nanti ya, sekarang kamu isopo kalau kelas malam ya karena bekerja ya, tapi kan bekerja bukan usaha. Nanti sewaktu-waktu pensiun, dan sewaktu-waktu dia tergantikan orang lain. Kemudian gimana ya, jadi berceritanya itu ya apa sih, kamu bisa nggak memproklamirkan diri kamu, aku bisa apa sih Pak, bisa apa saja. Nah, baik, Pak, ulang lagi. Jadi kemampuan mendokumentasi, terus kemudian paling tidak terus kemudian membuat gambaran harus bisa ya tadi ya, tidak boleh tidak bisa. Oke. Jadi gambarannya saya ulang lagi. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari dasar gambar yang tadi gitu, dari gambar yang tadi, kemudian Pak Yitno mensimulasi. Oh, nanti begini loh, model tata ruangnya begini loh Pak, dekor itu Pak. Ini kan gambar didesain. Nah, saya menawarkan gambaran seperti ini gitu ya. Sudah berani menawarkan. Ini loh Pak, dekor itu kayak gini loh bentuknya. Ini yang tidak dimiliki orang, yang tidak teman-teman tidak bisa presentasi. Makanya pandai-pandai lah, walaupun gambar ini penceng ini, tapi orang kan akan tahu detail. Untuk panggung kok berarti ada berapa meja Pak Yitno, terus kemudian kebutuhan taman berapa, butuh rangka kayunya berapa. Ya ini teman-teman seni rupa nggak bisa, karena ya dia tidak diciptakan untuk ini, desainer tidak diciptakan untuk menjadi rekayasa desain atau rekayasa produk. Dan kalian harusnya itu punya kemampuan itu.
Pak Andar itu orang desain produk, Bu Yulia orang desain produk, Eman, Pak Nusron itu bisa Katia dan lain sebagainya. Itu harusnya kalian kalian minta ilmunya itu ya sebanyak-banyaknya supaya kalian paling tidak menjadi presentif. Dibandingkan dengan waktu Pak Yitno dulu kuliah, ilmunya apa waktu itu? Ya tahun ya karena dosen-dosen kita rata-rata dari teknik mesin, kemampuannya hitung-hitungan, kalkulus, terus kemudian metodologi. Tidak ada ilmu praktis kayak kayak sekarang gitu. Dosen ini sudah rata-rata praktisi semuanya. Enggak, waktu itu dari teknik mesin isone ngelas, isone hitung-hitungan, kemampuan analisisnya kuat. Ya, tidak ada yang sekreatif dosen-dosen sekarang. Apa yang kita dapat ilmunya dari itu? Yo, rata-rata muridnya dari dosen karena ya ilmu teoritik yang waktu itu dipunyai. Sekarang hampir dosennya ilmunya adalah ilmu praktisi itu. Kamu minta jaluk bantuan Pak ilmu belajarnya ini bicaranya eman kalau kalian itu ya terpakai. Ini terpakai di dunia kerja. Itu tadi dari gambar mana saya gambar dari saya ambil dari foto lama saya. Ini kan yang sudah tahun kemarin. Terus kemudian saya presentasikan, saya ambil lagi, saya simulasikan kayak gitu. Makanya setiap kegiatan harus punya file dan didatakan. Pasti ketemu kegiatan itu ketemu kegiatannya kan. Dan sambil mengevaluasi itu tadi yang resikonya itu ya pentingnya tadi ya. Jadi pembelajaran seperti itu sangat penting gitu ya. Jadi, sampai mana ya tadi ya materi kita cari lagi. Memang gimana ya, saya tidak meminta kalian untuk karena orang juga berpikirnya macam-macam, keinginannya juga beda-beda. Pasti keinginannya beda-beda. Ada yang memang tidak kepingin wirausaha, ada yang nanti pengen jadi PNS. Kalau jadi PNS kalian bekerja di mana? Sudah tahu nggak jobnya? Lulusan teknik industri diserap di mana Pak? Di mana asal teknik industri nanti kalau jadi PNS kerja di mana Sa? Salsa bilang, tahu nggak? Di mana Sa? Kamu kalau lulus job pekerjaanmu di mana kalau jadi pegawai negeri? Negara kan tidak punya pabrik Sa. Ayo kerja di mana kamu? Kalau ingin jadi PNS, ayo di mana? Ayo Sa. Bisa di IT-nya, Pak. Iya, IT apa? Maksudnya di IT di mana? IT kan enak arek informatika. Ayo, teknik industri di mana kerjaannya? Ayo. Ayo dajal ayo, Kak tahu browsing ya. Ayo di mana? IT apa? IT-nya apa? Di pengolahan database-nya. Jo, untuk di maksudnya jobnya apa? Departemen apa? Ayo. Ayo entar. Karo kan? Pengolahan database itu bukan teknik industri. Oh, kamu bisa ngolah database apa ya tak takoki entar. Itu udah punya ngerti big data lah, ayo. Piye carane cluster data ngerti kan? Enggak ngerti kan kita? Ngerti kita. Ayo, siapa yang tahu? Kita kerja di mana sih sebenarnya kalau menjadi pegawai negeri? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Apa? Dinas Masa? Perindustrian, Pak. Nah, untuk dinas perindustrian bagian apa? Ayo, Aspa. Di bagian mananya, Pak? Dinas perindustrian itu ngedekne industri apa? Perindustrian dan perdagangan. Oh ya. Kira-kira di bagian apa entar? Apa Pak Aspa? Salsabila dan Di Aspa. bagian survei Pak, keloyong-keloyongan di lapangan gitu. Dia iya yo opo maksudnya opo kan nggak perlu kan itu. Biasanya kita di asesmen ya. Itu sebenarnya di dinas perindustrian malah nggak ono pekerjaan kita gitu. Nggak ono temen kuotanya sedikit. Yang banyak itu kita di dinas tenaga kerja. Ya. Cekkan nanti kita peluangnya di dinas tenaga kerja itu 1 tahun pasti ada sekitar 2 dinas kerja provinsi maupun daerah. Kita itu akan menjadi yang namanya pegawai perantaraan. Pegawai perantaraan itu menghubungkan antara dinas tenaga kerja dan industri. Salah satunya kasus yang dia tangani adalah berkaitan dengan saya
mata kuliah saya akhirnya diganti lagi tuh ya, rolling orang tuh. Sudah saya dalami terus diganti. Saya dulu ngajar keprofesian gitu ya, profesi teknik industri. Tapi ternyata mata kuliahku kan tak sinaunya aku diganti lagi. Bagaimana membuat mata kuliah perantaraan gitu ya, membuat berita acara perantaraan. Jika kamu dipecat oleh perusahaan, jika kamu dipecat oleh perusahaan, itu kamu yang menjembatani dan membuat berita acaranya. Pesangonku sak ini gitu ya. Terus kemudian setelah di PHK harus dapat berapa? Ada uang hafal Pak itu dulu undang-undang nomor 12 tahun 2003 yang disahkan oleh Bu Megawati itu hafal pesangonmu berapa, terus kemudian upahnya berapa, pesangon berapa, penghargaan masa kerja hafal karena Pak Yitno sudah pernah bekerja di sana, bukan bekerja ya karena pernah menjadi tim ahli untuk merumuskan itu oleh Dinas Ketenagakerjaan. Saya tes PNS-nya nggak lolos waktu itu di Jombang gitu ya. Dari dua kuota di Jombang 2, di Lamongan 1, itu yang tes di Kabupaten Jombang ada 150 orang. Yang tes rata-rata bawa mobil semua, saya yang sepeda motoran wis minder, sogok-sogokan mesti kalah. Tapi nggak apa-apa, saya sudah bahagia karena apa, waktu tahun 2004 itu kita kan lolos administrasi ya. Lolos administrasi, surat kita itu dikirim per kecamatan gitu ya, dikirim lewat kantor pos, tanyakan orang, ada namanya Pak Yitno tak? Ada namanya Mas Yitno tak di sini Bu? Putranya Bu Marsudang. Apa? Panggilan untuk tes PNS. Orang tua saya wis seneng gitu ya, bangga. Karena apa? Nama kita itu sak kecamatan itu terbaca gitu ya. Kita dapat undangan untuk tes PNS. Sekarang kan serba online. Kita sudah bangga karena apa? Paling tidak kita pernah seleksi administrasi PNS itu. Dan dikenal orang sak kecamatan karena nyari nama ini, anak isopo itu di kelurahan, ke RT, ke RW, ngirim surat pemanggilan untuk tes PNS. Kita malah paling banyak itu di Dinas Tenaga Kerja yang untuk asesmen perantaraan itu tadi. Jadi itu yang sering kita pekerjaan itu. Ya harus tahu paling tidak kita nanti kalau barangkali tes PNS lolos. Begini ya, ini tadi ini yang luaran terakhir adalah manajemen entrepreneur day. Ini yang disebut dengan juga business day. Terakhir harus dipamerkan di business day. Tapi kalau saya tidak suka business day karena kalau business day luarannya adalah jualan. Kalau saya itu kolektor gitu ya. Produknya harus terpampang di papan. Kalau business day jadi duit, sesuk tukang kerupuk entek hilang, nggak ada laporan. Tetapi kalau menjadi sebuah kolektor yang ditampilkan di lemari sana untuk mengisi lemari, akan terekod itu. Oh ini karya-karya mahasiswa, kakak kelasku pernah rebranding nggak? Api, tuku mobilan diganti kabeh, merek sport itu ganti Pajero, panas Jero, dari teknik industri. Jadi rebranding dan relabeling. Saya menyampaikan itu ke mahasiswa baru di Komarudin kemarin pada mata kuliah umum. Dia tidak berpikir, iya ya bisa ya Pak Ilu, siapa yang nggak bisa? Kulaan ini kulak sembarang kali kita bisa, dari luar negeri mau datangkan berapa kontainer baju yang nggak laku bisa. Atau kita jual, kalau mau kirim ke Hongkong atau apa, paling cepat itu makanan, bisa 1 hari. 2 hari, berarti kalau dikirim makanan kirim ke Hongkong itu dikirim hari Rabu, hari Sabtu bisa diambil oleh para TKI di sana ya. Itu paling cepat. Tapi kalau kita dapat kiriman dari Hong Kong 3 bulan baru nyampe. Tapi kalau di sini kirim ke Hong Kong paling cepat. Kalau bisa pakaian tapi tidak bermerek ya. Mereknya harus merek lokal. Lebih baik merek Tanggulangin, sandal merek Tanggulangin itu nggak diodol-odol, nggak dibuka di bandara, langsung terkirim. Tapi kalau kamu pakai merek palsu, Nike, terus kemudian Adidas, wah hilang barangnya karena di bandara akan disita dan itu hilang, nggak iso, nggak mungkin balik, kehilangan uang kamu. Lebih baik kirim yang mereknya merek lokal, itu bebas. Dan kalau kirim biasanya biaya pengiriman dibebankan pada mereka, dibebankan kepada teman-teman yang ada di Hong Kong. Luaran hasil belajar bisnis kanvas, bisnis plan dan tindak lanjut. Ini nanti ke depan yang merancang ini kita nanti ada analisis SWOT,
Jadi kita membuat pemaparan itu dianalisis SWOT usahamu, berapa peluangnya. Jadi sebelum sampai dengan membuat produknya harus ada analisis SWOT-nya. Terus kemudian terapannya ada job desk, program kerja, budgeting, net present value, NPV kan sudah, kalian di ekonomi teknik kemarin sudah dapat mata kuliah itu. Jadi sejak ngomong nih NPV lagi, paling kan tidak akan membuat alat yang besar-besar, enggak akan membuat alat yang sampai puluhan juta. Pokoknya minimal 25.000 minimal. Ya pengen apik ya kan 25.000 tuku bahan, tapi kalau kamu bisa mengkreasi sendiri, mengcreate sendiri kan ya bisa bagus. Yang penting kan bagus. Nah, kemudian demonstrasi usulan ide startup ini kan sebenarnya masih pengawalan. Berarti kamu nanti memaparkan, terus menunjukkan pasar menerima enggak, ada studi kasus sebelumnya enggak, kayak Pak seperti itu. Oke, ini tidak dilanjutkan karena semakin nanti ketemu lagi minggu depan. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari pertemuan kita kali ini? Silakan. Jangan lupa absen di sini dan absen di Firlanda. Oke. Asfa kamu kerja apa di rumah ini? Masuk malam? Libur Pak di rumah. Libur hari apa libur ya? Libur Iya. akhir bulan. Libur akhir bulan. Oh, peringatan G30S. Dia kamu di mana? Di rumah? Pak, di rumah, Pak. Oke. Kalau Salsa? Di rumah, Pak. Si Rojul ini nanti. Jul, kamu Di warkop Pak, wifi-an. oh live-an. Ya wes oke. Ada pertanyaan? Kamu sudah proposal skripsi ya semester ini ya? Iya, Tidak. Pak. Dipilihkan apa tidak sama pembimbingnya? Pembimbingnya dipilihkan atau memilih sendiri? Kalau ngisi di formulir itu kita milih sendiri, tapi di surat kayak edaran itu nanti di-plotting dari dosennya, Pak. Oh. Ya, nanti Pak Yitno konsentrasinya ojo sing maintenance, konsentrasinya Pak Yitno itu marketing, berarti berupa kuesioner, terus kemudian pengambilan kualitas, ya, terus kemudian rintisan usaha, bisnis plan, itu ya 3 ya kalau pengen menjadi pembimbingnya Pak Yitno. Ya. Tapi kalau manajemen proyek juga boleh. Tapi kalau kayak maintenance, ojo aku lama gitu loh ya. Saya ngajarinya lama gitu karena lebih baik quality control saya mau. Quality control saya sudah punya buku, manajemen proyek punya, terus marketing dan budgeting saya punya. Marketing itu berarti kan melakukan riset pasar atau teknologi aserta model. Kamar arek gak tahu ono ya. Dosen ini enak sing ahli teknologi aserta model tapi gak ono teman-teman yang mau melakukan riset tam. Riset tam software apa dulu rek perusahaan apa itu softwarenya perusahaan Telkom tau apa itu loh keren gitu ya. Tapi ada yang mempelajari teknologi aserta model, penerimaan teknologi. Itu kuis. Nanti dianalisisnya dengan menggunakan PLS. Nanti software tak kayak PLS yang baru. Ya, gambarannya gitu ya. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Pak, saya Cukup, mau ya? bertanya, Pak. Oke, apa? Iya. Mustafa. 1 tahun berjalan ini kan saya sudah merintis 2 usaha yang berbeda, Pak. Yang pertama itu servis HP sama advertising gitu, Pak. Nah, saya itu kesusahan dalam membagi fokus antara kedua usaha tersebut. Akhirnya berakibat terhadap salah satu dari usaha itu saya geledakkan gitu loh, Pak. Lah, strategi atau
caranya agar kita bisa berjalan terhadap dua usaha yang berbeda itu bagaimana, Pak ya? Pertanyaannya sing dapat menghasilkan duit akeh sing ndi? HP apa advertising? Kalau yang dapat uang lumayan ya dari advertisingnya itu, Pak. Advertising itu berupa apa sih? Apa detailnya? Ya, ya cetak-cetak banner gitu, Pak. Terus Oh. buku-buku gitu, desain dan lain sebagainya. Kalau HP, Kalau HP ya usernya dari relasi di dari kontak-kontak WA, Instagram ataupun tetangga-tetangga sekitar gitu, Pak. tapi benar-benar servis HP. Ya masih apa ya? Kayak apa namanya? Belum fokus ke semuanya lah, Pak. Masih beberapa aja. Tapi Kayak iso mulai ya, mengganti software, membooting ya lagi, sedikit-sedikit terus bisa, Pak. Ya. kalau saya menyarankan malah HP. Karena untuk percetakan itu sifatnya tren, HP. Walaupun memang hasilnya sedikit, posisi pulsa dan lain sebagainya lebih penting. Kayak begitu sih, Mustafa. Jadi kalau tidak bisa dilakukan sendiri, harusnya yang kamu nunggoi itu ya, kalau menurut saya harusnya kamu mendirikan counter HP dulu. Itu sebagai home base pekerjaan kamu tiap hari. Kalau percetakan kan bisa maksudnya ada yang nungguin di omah, terus kamu pergi. Ya. Tapi bukan membangun percetakan. Kalau kamu bilang tulisan itu kamu membangun percetakan, kamu rugi. Karena apa? Percetakan itu paling tidak harus punya offset, punya alat, dan sebagainya. Kecuali kamu sudah menjadi rekanan perusahaan besar loh ya. Kayak menjadi rekanannya DLLAJR, perhubungan untuk cetak kwitansi tiap bulan. Itu baru kamu bisa menyebutkan percetakan. Nah, cuma sekarang ini alhamdulillahnya ya, Pak ya, bisa apa ya? Dapat tawaran kerjasama sama perumahan gitu, Pak, buat seat plan lah. Di situ saya mulai bingung, Pak. Antara apa namanya? Fokus saya itu terpecah gitu loh, Pak. Belum lagi nanti kuliah. Jadi semakin bingung. Seat Sebenarnya plan ini, kalau iya. seat perumahan Oh, itu membuat lumayan, Pak. desain perumahan itu ya. Iya, Pak. Brosur Sebenarnya itu ya. Brosur itu ya. Ya, brosur, ya desain lokasi perumahan gitu, Pak. Itu pekerjaan sing sambian sebenarnya. Tapi yang utama, masuk kon ya makanya pilihannya kamu memulai mendirikan risikonya ketika kamu mendirikan nama usaha dengan sebutan percetakan, itu modalnya akan lebih besar daripada kamu mendirikan usaha yang bersifat counter. Itu lebih kecil biayanya, tetapi kamu di counter itu jangan mengerjakan counter toh, ya kerja pekerjaanmu harian gitu. Oh, berarti Counter itu harus cara ada. ngomong mangan ngono gawin mangan bendino. Makanya ndang duwe pacar sing iso nangani counter. Counter ya di pacar pokoknya ayu dipasang didadekne SPG pisan nduk ngono lah enak sih. Iya kan lho. Lah iya itu pekerjaan wanita itu. Iya, Sing iya. tiap hari bisa lek capek awak dhewe mari percetakan disambangi. Ya prek karyawanku sing ayu mau posisi dapat uang berapa, Dik? Itu loh, ya. Jangan terbengkalai, emang gitu. Ya. Ya, Oke. ya, Pak, ya. Iya, Oke, enak oke, itu. oke. Kalau saya mendirikan counter karena bisa di rumah. Karena itu tempat untuk kantor kita. Percetakan itu harus besar kalau sudah minimal usahanya harus CV. Kita Ya, mendirikan ya, Pak. CV masih, kamu mendirikan CV gurung iso dadi direktur wong kamu gurung S1. Ayo. Kalau sudah S1 baru boleh. Kalau saya mendirikan counter HP dulu sebagai home base tempat mau tempel-tempel mari ngono tapi nduk kuno nduk isore countermu nek tulisannya menerima segala macam aneka percetakan. Pasangan komputer sing gede wis desain wis ngedoli pulsa karo nganu. Yang dari duit pulsa kena kemangan bendino, dari duit counter ya buat simpanan. Kayak gitu sih. Eman kalau punya dua-duanya terus terbengkalai salah satu. Apa yang gitu, tidak Pak. bisa kita iyalah. Tapi saya menyarankan bikin counter HP dulu. Nanti lek enek sewaktu-waktu kamu diuber pajak itu murahan bayar counter daripada kamu kena pajak ke percetakan. Mahal itu. Mahal. Iya, Jenenge iya. wong kan kadang kamu dilaporkan usahanya gede tapi gak bayar pajak kayak begitu.
Lebih baik gawe Iya, counter HP tapi di dalamnya ada ya saya kayak kemarin waktu dulu usaha, saya lebih baik mendirikan rental komputer daripada saya mendirikan percetakan. Saya juga percetakan dulu. Tapi di dalam rental komputer aku njupuk karyawan loro tak kon ngetik sing penting standby menerima orderan. Aku ya keluyuran, garap cetakan, garap pandel, garap stiker kayak begitu. Sampai saya masuk ke Adibuana itu kan sebenarnya menyuplai merchandise itu yang sekarang dipakai. Itu kan di situ tokoku, lapakku itu yang dipakai arek nduk Taman Wolu itu yang merah itu. Itu kan apa? oh, iya. Displayku itu, Mas. Itu 12 juta itu saya buat itu. Duitnya Pak Rektor, Pak Jokowi itu. Gawe itu habis 12 juta. Itu tak gawe turu nduk jerone iso iku kotakane. Gawede itu ya. Waktu itu Iya, saya iya. taruh di ruang pasca sarjana. Nah, saya walaupun punya usaha ini apa? Punya usaha rental komputer, tetapi saya mengerjakan percetakan. Karena kalau saya percetakan,